jemaat Tuhan. Selamat sore. Kita akan mulai ibadah kita di sore hari ini. Kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau baik dalam seluruh kehidupan kami. Di saat sore hari ini, kembali lagi kami ke tempat ini, berkumpul di dalam rumah-Mu Tuhan. Kami mau beribadah kepada-Mu. Kami membawa hati kami yang penuh dengan ucapan syukur hanya kepada Engkau. Kami telah begitu banyak menerima setiap kebaikan-kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah selagi kami hidup, biarlah selagi kami hidup Tuhan, kami boleh mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Baik lewat setiap ujian kami, baik lewat hidup kami, sebagai persembahan hidup. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk beribadah. Kami siap untuk memuji. Tuhanku, aku hendak menyanyi lagi selama ku hidup. Ya, aku hendak menasmur lagi selagi ku
Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Kita siapkan hati kita untuk melakukan persiapan.
Tuhan Bapa di surga, ketika kami datang menghadap hadirat-Mu Tuhan, kami bersyukur, kami naikkan puji sembah kami oleh karena kasih-Mu Tuhan, oleh karena kebaikan-Mu, oleh karena Engkau layak untuk kami puji dan disembah. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu sampai hari ini. Kau terus memimpin kami. Engkau kami ada sebagaimana kami ada saat ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Oleh karena Tuhan, kami rindu, kami haus, kami lapar. Kami mau mendengar firman-Mu, kami mau belajar firman-Mu supaya kami semakin mengerti pribadi-Mu, semakin mengerti kehendak rencana-Mu dalam hidup kami, sehingga kami semakin bersungguh-sungguh hidup dalam kebenaran-Mu. Berbicara pada kami siap diberkati oleh firman-Mu. Demi nama Yesus berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Terus dari semalam ya, jam 9 malam hujan deras. Makanya saya tidur lebih awal. Ini sekitar jam 10 saya sudah tidur. Karena hujan deras itu buat saya itu seperti alunan musik yang sangat merdu dan membuat hati saya menjadi syahdu. Dan akhirnya saya bisa tertidur pulas. Tapi untuk sebagian, bahkan sebagian besar orang, mungkin hujan deras itu seperti alunan musik horor. Kenapa? Karena waduh banjir, waduh bocor, waduh segala macam. Jam 2 pagi saya terbangun karena memang saya nggak bisa tidur lama-lama dan ternyata hujan masih keras sekali di Jakarta ya. Kalau di Depok nggak tahu ya. Tapi katanya sih Jakarta tuh dapat kiriman dari dari Bogor. Ya, pasti Bogor juga deras. Nah, sampai tadi pun juga waktu mau berangkat ke sini juga hujan deras. Saya berpikir, waduh kasihan jemaat. Tapi luar biasa ya, jemaat datang. Ya puji Tuhan tadi hujannya jam-jam 3 reda ya. Nah 3 reda, bahkan Bu Mide yang sudah minta izin nggak hadir karena hujan deras, tau-tau udah ngomong. Baik, hari ini saya mau membagikan firman Tuhan dengan tema menikmati yang menjadi bagian kita. Kita buka dari Amsal 30 ayat 5 sampai 9. Jadi ini cukup panjang ayatnya, saya hanya fokus pada ayat 5 sampai ayat 9. Karena tidak terlalu banyak saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara-saudari perkataan Agur bin Yake. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. 2 hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Demikian firman Tuhan. Jadi pasal ini adalah tambahan ya untuk Amsal Salomo, tapi di awal-awal itu dituliskan bahwa ini adalah nubuatan yang pasti diilhami oleh Roh Allah sendiri. Ya, penulis dari Amsal ini diyakini adalah Agur bin Yake. Nggak tahu nih dari suku mana atau latar belakangnya bagaimana. Mungkin Sister Vena tahu. Saya belum menemukan sumbernya. Ada sih beberapa sumber yang ya mungkin ini, tapi kalau belum pasti saya belum bisa sampaikan. Nah,
Ayat 5 dan 6, ya kita fokus pada ayat 5 dan 6. Firman Allah itu pasti. Kenapa firman Allah itu pasti? Karena Allah sendiri yang berbicara. Allah sendiri yang berkata. Allah sendiri yang berucap. Jadi pasti. Karena Allah tidak pernah main-main. Allah tidak pernah bercanda. Allah tidak pernah iseng. Atau Allah tidak pernah tiba-tiba. Apa yang sudah Allah katakan itu pasti sudah ada dalam kehendak rencananya, dan itu pasti. Ya. Oleh sebab itu kita harus percaya pada firman Allah tentunya, dan mempertaruhkan hidup kita kepada firman Tuhan. Artinya gini, kita mempertaruhkan hidup kita menaruh hidup kita di bawah daripada firman Tuhan. Maksudnya firman Tuhan adalah otoritas atas hidup kita. Tidak ada hukum lain yang menyamai atau melebihi firman Tuhan. Bahkan ada istilah komuni, notis piae di bahasa Latin, yang berarti begini: ketika hukum manusia dengan hukum Allah bertabrakan, kita harus mendahului hukum Allah. Seperti itu. Suatu ketika saya di kelas, dosennya mengajar HAM, ya, hukum dan HAM. Seorang pengacara lulusan Amerika yang cukup terkenal. Terus dia berkata begini, jadi kalau hukum manusia melarang, apalagi hukum Allah, kebalik nih. Kalau hukum manusia melarang atau hukum manusia menganggap sesuatu tidak baik, apalagi hukum Allah. Dasarnya adalah hukum Allah dulu mestinya. Lalu saya sedikit berdebat dengan beliau, sampai akhirnya beliau bilang begini sama saya. Sekarang kalau misalkan Allah menyuruh kamu membunuh teman sebelah kamu bunuh kan? Saya bunuh Pak, sebelah itu. Berarti kamu melanggar undang-undang hukum. Kamu akan ditangkap di penjara. Tidak apa-apa Pak. Kalau memang Allah yang menyuruh, saya akan lakukan apapun itu. Bahkan saya kesel, saya bilang gini, kalau Allah nyuruh saya bunuh Bapak, saya bunuh Bapak gitu. Kenapa? Karena dia masa ahli hukum mungkin ya, hukum, karena dia seorang dosen, seorang pengacara. Saya bilang enggak, pokoknya Allah itu di atas segala-galanya. Saya bilang, saya harus mati. Jangan Allah menurut saya bunuh sebelah saya ini, dan Bapak saya bunuh lalu saya dihukum mati. Gak apa-apa. Saya bilang, saya mau, asal benar-benar Allah yang menyuruh. Di situ. Dan ya rasanya nggak mungkin lah Allah sembarangan menyuruh seperti itu. Tapi jangan begini ya, Pak, Bapak kan ngomong begitu. Ya Allah bicara sama saya Pak, untuk saya balas dendam, untuk saya pukul orang itu. Nah, Allah yang mana nih? Jadi orang yang berlindung kepada Tuhan dan sungguh-sungguh percaya pada firman Tuhan, pasti hidupnya akan terpelihara. Jadi orang yang benar-benar percaya, yakin 100% dengan firman Tuhan, dan hidupnya sesuai dengan firman Tuhan, pasti hidupnya dipelihara oleh Tuhan. Karena Tuhan nggak mungkin bohong. Itu prinsip. Makanya kita harus sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh hidup dalam firman-Nya. Untuk kita bisa sungguh-sungguh percaya, untuk supaya kita bisa sungguh-sungguh hidup dalamnya, kita harus sungguh-sungguh mempelajari firman Tuhan.
Jadi nggak setengah-setengah tahunya. Lanjut. Oh ya, firman itu cukup, dan oleh sebab itu kita tidak boleh menambah-nambahinya. Perkataan ini melarang kita memperkenalkan hal-hal apa saja yang tidak hanya bertentangan dengan firman Allah, sekalipun ya dengan dalih apapun, dan jika itu dianggap mempunyai wewenang yang sama dengan firman. Jadi ada kalanya kita merasa begini, ini kayaknya sesuai dengan firman Tuhan nih. Ini kayaknya cocok dengan firman Tuhan. Tapi tidak ada dalam firman Tuhan. Lalu kita menambahi menurut pengertian kita. Itu tidak boleh. Sekalipun kelihatannya baik, sekalipun kelihatannya benar. Tapi itu kan menurut diri kita, bukan menurut Allah. Kita yang harus tunduk kepada Allah, bukan Allah yang tunduk kepada kita. Kita yang harus melakukan firman Tuhan, bukan Tuhan yang melakukan firman kita atau perkataan kita. Itu prinsip. Nah, kalau hal yang tadi dilakukan, kita menambahkan firman Tuhan sesuai dengan pemikiran kita, maka kita membuka peluang untuk terjadinya kesalahan dan kesesatan. Kalau kita nambahi firman Tuhan dan juga tentunya mengurangi firman Tuhan, kita tuh membuka peluang untuk sebuah kesalahan dan kesesatan. Kenapa? Karena pikiran kita bukan pikiran Tuhan. Lanjut. Sebab apabila suatu kesalahan dibiarkan, yaitu apabila perkataan dari seorang manusia atau sekumpulan orang ya diterima dengan tindakan iman dan rasa hormat, jadi perkataan seseorang atau sekelompok orang diterima ya dengan iman, dengan tindakan iman dan rasa hormat yang sama seperti terhadap firman Allah, maka kesalahan-kesalahan berikutnya, kesalahan-kesalahan lain akan mengikuti dan akan semakin bertambah parah. Jadi kalau kita terus menerus, apalagi kita menganggap perkataan seseorang yang kita anggap orang ini, wah, diurapi Tuhan dengan sangat luar biasa. Lalu kita menganggap perkataan orang ini atau sekelompok orang itu sama dengan firman Tuhan. Kita mengimaninya dan kita menghormatinya sama dengan firman Tuhan. Wah, itu udah jadi kesesatan itu. Sudah terjadi penyesatan. Makanya seorang hamba Tuhan janganlah dikit-dikit Tuhan berkata pada saya, Tuhan berkata pada saya, atau ini perkataan saya, perkataan Tuhan. Ini perkataan saya sama dengan firman Tuhan. Ini perkataan saya, kalian harus ikutin. Kalau kita ikutin. Suatu ketika saya belajar ya, waktu S2 pastoral. Kan waktu itu kami belajar psikologi tokoh-tokoh Alkitab. Jadi kita belajar tuh Daud psikologinya bagaimana, terus kemudian Elia bagaimana, ya kan, Petrus bagaimana, terus Yudas bagaimana, segala macam. Kenapa? Karena kan Daud, Elia itu juga manusia kan, mereka juga manusia. Jadi masih ada sisi psikologinya. Lalu sampailah saya bertanya begini, Bu, waktu itu gurunya atau dosennya Bu Anggia Hapsari, anaknya dari Pak Dwijo. Dia seorang dokter, psikiater, ahli kejiwaan. Bu, kalau ada hamba Tuhan yang dikit-dikit atau sering banget bilang Tuhan bicara, lalu kemudian ketika dia khotbah tiba-tiba dia berdiam, Tuhan, Roh Kudus bicara sama saya. Lalu kemudian dia bernubuat sering banget dan yang tidak laras dengan firman Tuhan, atau dia bilang ini pewahyuan baru, belum pernah ada. Ini Roh Kudus bicara sama saya ini barusan nih, fresh, belum pernah ada yang menerima perkataan ini. Lalu dia ucapkan, itu menurut ibu bagaimana? Dosen
ngomong, banyak hamba Tuhan yang halu. Artinya apa? Ya nggak benar. Mungkin hamba Tuhan terlalu tinggi jabatan, terlalu banyak pengikut, terlalu puja-puja, terlalu melakukan dengan sangat istimewa, bahkan kemudian putuskan, apalagi sampai bekas minumnya di hutan dan segala macam lah. Lanjut. Yuk, ayat 7 dan 8. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Yang maknanya sama dengan begini. Bebaskan aku dari dosa, dari segala ajaran, perbuatan, dan perasaan yang rusak, dari kesalahan dan kekeliruan yang merupakan dasar segala dosa, dan cinta akan dunia dan perkara-perkaranya, yang kesemua itu adalah kecurangan dan kebohongan. Jadi orang ini menulis, jauhkanlah daripada kecurangan dan kebohongan. Artinya orang ini memiliki kesadaran kalau dia bukan orang yang hebat, luar biasa, yang tidak dipengaruhi oleh kecurangan dan kebohongan. Orang ini mengakui dirinya adalah orang yang bukan super. Ketika awal kemarin, akhir tahun berkonten kerennya dari kemudian saya introspeksi diri, saya melihat kepada diri sendiri, saya berdialog kepada diri sendiri, dan saya menemukan kelemahan-kelemahan, kekurangan dari diri saya sendiri, dan saya mengakui itu di hadapan Tuhan. Tuhan, saya masih begini, saya masih begini, saya masih begini. Berikan saya kekuatan untuk apa? Supaya saya tidak lagi begini-begini. Dan ketika saya mengakui, itu ada rasa plong dalam diri saya. Dan ada kekuatan dari Tuhan yang apa? Yang bisa membuat saya itu tadi menjauhi kecurangan, kebohongan, dan lain-lain. Lanjut, ayat 78. Sebagian orang memahami ini merupakan doa yang sama ya dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 6 ayat 13 yang berbunyi, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Jadi sebagian penafsir yang menafsirkan bahwa doa ini sama dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Jauhkanlah kami dari kecurangan dan kebohongan. Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Jadi maknanya sama. Tidak ada hal lain yang lebih jahat bagi kita selain berbuat dosa. Jadi dosa adalah kejahatan. Ingat ya, dosa bukan masalah. Dosa jangan pernah dianggap hal yang sepele. Dosa jangan pernah maklumi. Dosa harus dijauhi. Jangan ada dosa dalam hidup kita. Jangan ada dosa di antara kita. Kalau ada dosa, itu harus disingkirkan. Yang pertama dosanya, bukan orangnya. Tapi orang yang bertobat, ya orang-orangnya disingkirin. Supaya orang ini kemudian dia bisa berkontemplasi, merenung, dan dia bisa mendapatkan pencerahan. Lalu dia bertobat dan dia kembali lagi. Kemarin saya ngobrol reuni kecil antara saya, Sister Vena, dan Bro Daniel Darmawan. Kami bertiga ngomong. Jadi pertanyaan adalah begini. Kalau ada pertanyaan, karena kami akan membuka ruang dialog buat anak-anak ini. Bahkan nanti akan masuk ke
sosmed. Jadi kalau ada yang bertanya, apakah keselamatan bisa hilang? Bapak Ibu, saudara-saudari, keselamatan bisa hilang? Kami sepakat, keselamatan tidak bisa hilang. Karena keselamatan itu dari Tuhan. Tapi yang hilang adalah manusianya, tidak selamat. Jadi perkataan dari teologi reform yang mengatakan sekali selamat tetap selamat, itu saya meyakini. Nah, alasannya kenapa? Alasannya dalam 3 Yohanes 1 ayat 9 atau Yohanes 3 ayat 9. 1 Yohanes 3 ayat 9 berkata begini, dan setiap orang yang lahir dari Allah ada benih ilahi, dan orang itu tidak dapat lagi berbuat dosa karena benih ilahi ada dalam diri orang itu, sehingga ia tidak dapat lagi berbuat dosa. Makanya orang yang sungguh-sungguh percaya, bertobat, menerima Yesus, hidup di dalam Yesus, dia sudah meninggalkan manusia lama, kejahatan, dosa, pelanggaran, kebohongan, dan segala macam yang tidak baik. Dan dia sudah lahir baru, dan menjadi manusia baru, dan menjalani hidup yang baru. Harusnya tidak lagi berbuat dosa. Tapi ada, ya kan saya kan di departemen keluarga ya, saya cerita aja. Bapak Ibu juga tahu. Bukan untuk mendiskreditkan, tapi sebagai pelajaran. Ada pendeta-pendeta, hamba Tuhan Allah sudah jadi gembala, sudah pemotong segala macam, bertahun-tahun, tahu-tahu jebret, dia jatuh, berzina, jatuh. Biasanya kok berzina, kurang bisa sama, jatuh, menipu, jatuh dalam segala macam. Pertanyaannya, apakah orang ini jatuh? Saya bilang tidak. Orang ini belum sungguh-sungguh bertobat, belum sungguh-sungguh lahir baru, belum sungguh-sungguh hidup baru. Kalau dia sudah bertobat sungguh-sungguh lahir baru, manusia baru, nggak lagi. Makanya saya dan istri Vena lagi memperbaiki, merevisi pengajaran-pengajaran yang ada, terutama di materi seminar di dalam roh. Di sana tertulis ada tiga tipe manusia. Dia sudah lahir baru, jadi manusia baru, lalu jatuh lagi, kembali lagi ke manusia lama. Buat saya nggak bisa, buat Tuhan juga bilang nggak bisa. Orang sudah lahir baru, sudah jadi baru, ya sudah. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Gak bisa nih orang yang sudah dikatakan lahir baru, manusia baru, balik lagi ke manusia lama. Gak bisa. Kalau dia balik lagi, artinya dia belum pernah jadi manusia baru, belum pernah lahir baru. Belum sungguh-sungguh pertobatannya. Oleh sebab itu, tidak ada hal lain yang darinya kita harus berdoa dengan lebih sungguh-sungguh, selain berdoa agar kita jangan berbuat jahat lagi. Makanya setiap malam saya selalu merenung, apa ya kesalahan sudah saya lakukan? Bukan dosa yang saya lakukan, kesalahan. Kesalahan belum tentu dosa, tapi dosa sudah pasti salah. Renung tiap hari, apa ya? Kalau ada hal yang tidak baik yang saya lakukan, saya kerjakan hal ini. Ayat 78 juga berkata, lanjut, biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Atau bahasa lainnya, terjemahan lainnya, makanan yang menurutmu atau menurut Tuhan pantas untuk Tuhan berikan kepadaku. Biarlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, makanan yang menurut Tuhan pantas untuk Tuhan berikan kepada kita. Maksudnya apa? Berkenaan dengan semua pemberian dan pemeliharaan Tuhan,
kita harus berserah kepada hikmat ilahi. Kita harus berserah kepada firman Tuhan. Kita nggak bisa melawan atau melanggar firman Tuhan, atau coba lari dari firman Tuhan. Nah, makanan yang pantas bagiku, makanya juga begini, sebagai manusia, sebagai pribadi yang sesuai dengan tempat dan kedudukan di dunia. Sebab sebagaimana orangnya, demikianlah kemampuannya. Artinya begini, masing-masing dari kita sudah Tuhan tentukan seberapa bagian kita. Apa bagian kita? Makanya kan di Matius 25 ada perumpamaan tentang talenta. 3. 1 talenta, 2 talenta, dan 5 talenta. Menurut kesanggupannya. Gak semua orang dikasih 1 talenta. Karena ada begini, ada orang yang kesanggupannya lebih besar, cuma dikasih 1 talenta. Buat dia sangat mudah. Gak semua orang dikasih 2 talenta. Karena ada orang yang cuma sanggup 1 talenta. Dan gak semua orang dikasih 5 talenta. Karena yang 2 talenta, 1 talenta akan susah melakukannya. Jadi masing-masing kita sudah Tuhan tentukan bagian kita. Apakah 1 talenta, 2 talenta, atau 5 talenta. Menurut kesanggupan kita. Dan Tuhan tidak pernah menuntut kamu yang 1 talenta harus mengerjakan 5 talenta. Kamu yang 2 talenta harus mengerjakan 5 talenta. Kamu yang 5 talenta harus mengerjakan 1 talenta. Tuhan tidak begitu. Tapi kamu yang 1 talenta, kerjakanlah 1 talenta itu. 2 talenta, kerjakanlah 2 talenta itu. 5 talenta, kerjakan 5 talenta itu. Kalau tidak, jahat. Karena Tuhan sudah berikan bagian kita. Perkataan ini juga merujuk pada perkataan doa Bapa kami yang Tuhan Yesus ajarkan, yang berkata begini, ayat 11, Matius 6 ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukup. Makanya setiap minggu kita doa Bapa kami, karena doa Bapa kami itu adalah doa yang paling inti. Udah nggak usah bertele-tele, nggak usah macam-macam lah doa. Doa Bapa kami. Doa Yabes, doa lain-lain hafal. Tapi doa Bapa kami bukan yang hafal, nggak pernah didoain lagi. Dianggap itu anak sekolah minggu, anak TK. Gitu. Makanan yang secukupnya bagi kita adalah apa yang harus membuat kita puas. Puas itu bahasa lainnya adalah bersyukur. Bersyukur itu artinya memiliki rasa puas. Jadi orang yang tidak pernah bersyukur atau susah untuk bersyukur adalah orang yang tidak pernah merasa puas. Dan orang yang tidak pernah merasa puas gak akan pernah bersyukur. Jadi orang yang memiliki rasa puas, dia akan mengucap syukur dalam segala perkara. Di situ. Makanan yang secukupnya adalah makanan yang kita butuhkan. Meskipun kita tidak mempunyai lauk pauk yang banyak, inilah yang dalam iman dapat kita doakan kepada Allah dan kepadanya kita bisa berganti. Jadi makanan secukupnya itu artinya juga adalah apa? Sesuai kebutuhan kita. Tuhan tahu, sangat tahu kebutuhan kita. Makanya prinsip firman Tuhan adalah cukup. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Kalau orang punya rasa cukup, maka dia bisa memiliki damai sejahtera. Dia bisa mengucap syukur. Karena Tuhan sudah kasih bagian kita. Itulah bagian kita. Kalau orang yang talentanya 1, ketika dia berkarir hanya sebagai staf dengan gaji sekian, cukuplah. Orang yang talentanya 2, dia berkarir sampai manajer dengan gaji sekian, cukupkanlah. Orang yang talentanya 5,
Dia bekerja bisa sampai jadi direktur atau bahkan menjadi pemilik perusahaan dengan pendapatan gaji besar, cukupkanlah. Artinya apa? Gini, kalau gaji kita pas-pasan, cukupkanlah hidup kita dengan gaji kita pas-pasan. Tapi kalau gaji kita lebih dari pas-pasan, kebutuhan kita pas-pasan, cukupkanlah hidup kita dengan pas-pasan. Dan lebihnya gimana? Lebihnya bisa ditabung atau dibagikan kepada orang lain. Apalagi kita bisa dapat uang banyak. Loh, sekarang gini, sekaya-kayanya orang kan makan tetap 3 kali sehari kan, makan kan tetap pakai nasi lauk pauk kan nggak ada orang kaya makan gajah setiap hari kan, nggak ada orang kaya tiap hari makan beruang kan, nggak ada orang tiap hari orang kaya makan lobster dan lain-lain. Mati. Paulus berkata begini, orang yang mendapatkan lebih, dia harus membagi kepada orang yang mendapatkan sedikit. Supaya apa? Supaya ada keadilan. Jadi orang yang mendapatkan banyak, dia tidak berkelebihan. Orang yang mendapatkan sedikit, dia tidak berkekurangan. Cukup bagi kita. Lanjut. Makanan berbicara kebutuhan hal yang pokok. Kenapa sih Pak? Kok yang ngomongin makanan? Karena makanan itu kebutuhan pokok. Tapi sebetulnya minum itu lebih pokok lagi. Karena menurut ilmu pengetahuan, ya, ilmu gizi, ilmu kesehatan, orang bisa bertahan tanpa makan 40 hari. Tanpa makan 40 hari. Tapi orang tanpa minum hanya bisa bertahan 6 hari. Dia dehidrasi, mati. Tapi orang bisa bertahan tanpa makan 40 hari. Makanya Musa, Yesus, puasanya berapa? 40 hari. Orang Jawa juga ada kenal namanya puasa 40 hari, 40 malam. Gak makan tuh. Tapi minum. Nanti bulan Ramadan. Tapi itu juga terbatas kan. Dari subuh sampai maghrib. Akhirnya makan minum. Tapi makanan adalah kebutuhan pokok. Bahkan Paulus berkata begini, orang yang tidak mau bekerja, jangan makan. Artinya apa? Mati aja. Kalau orang malas, orang nggak mau kerja, jangan makan. Nah, ini hal yang saya dapatkan. Makanan juga berbicara tentang kehidupan. Karena makanan adalah kebutuhan pokok untuk hidup. Jadi makanan juga bicara tentang kehidupan. Dan hidup, ya, berbicara mengenai banyak aspek, yaitu keluarga, pekerjaan, pelayanan, gereja, komunitas, dan lain-lain. Ketika kita hidup, kita pasti akan bersinggungan dengan banyak aspek. Kecuali kita tinggal di hutan sendirian. Tarzan pun dia tetap berkomunitas dengan siapa? Dengan simpanse, dengan binatang-binatang lain. Akhirnya bisa bahasa binatang. Jadi gak ada satupun orang di dunia yang bisa hidup sendiri. Artinya dia pasti akan bersinggungan dengan banyak hal. Keluarga, pekerjaan, gereja, pelayanan, dan lain-lain. Nah, kalau kita mendapatkan aspek-aspek hidup di atas sesuai dengan bagian kita. Jadi kalau Tuhan sudah tentukan bagian kita ada di keluarga ini. Kalau Tuhan sudah tentukan kita bekerja di perusahaan ini, bekerja di kantor ini, bekerja sebagai apapun, kalau Tuhan sudah tentukan, artinya karena kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan, akhirnya kita dituntun oleh Tuhan, akhirnya kita sampai kepada firman Tuhan, termasuk dalam keluarga, pekerjaan, bahkan juga pelayanan, bahkan juga gereja. Nah, orang yang
sesuai, mendapatkan bagian yang sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan apa yang sudah Tuhan tentukan. Ya kalau itu sesuai, pasti orang itu akan menikmati bagiannya. Maksudnya apa? Maksudnya begini, kalau memang kita, memang bagian kita ada di keluarga ini, dan kita berjalan dengan firman Tuhan, kita yakin, kita tahu bahwa memang kita ada dalam keluarga ini, pasti nggak akan ribut dalam keluarga itu. Kenapa sih ribut? Karena masing-masing punya keinginan lain yang bukan bagiannya. Contohnya ribut-ribut tetangga beli HP baru, tetangga beli motor baru, tetangga ngecat rumah, tetangga beli sendal baru, baju baru, apapun. Itu bagian-bagian, bukan bagian kita, tapi kita kepengen. Akhirnya jadi ribut. Bahkan begini, kita sudah dikasih Tuhan pasangan, suami kita, istri kita, tapi kita pengen bagian punya orang lain. Kita ngelirik istri orang, kita ngelirik suami orang. Akhirnya ributlah dengan pasangannya. Kenapa? Karena kita tidak merasa puas dengan bagian kita, karena kita menginginkan bagian yang lain. Saya sangat-sangat puas dengan istri saya. Makanya saya tidak menginginkan wanita lain. Kenapa? Karena saya sudah lebih dari cukup mendapatkan istri saya. Gak tahu istri saya cukup nggak saya. Jadi saya nggak pernah memikirkan wanita yang lain. Aduh, pengen ribut. Enggak. Kalau mau ribut, ya kan, banyak anak saya. Waktu saya ulang tahun pernikahan, kesaksian anak saya bilang apa? Papa Mama, kalau ribut nggak ada yang kabur dari rumah. Tetap di rumah dan diselesaikan. Saya pun mungkin selesainya butuh waktu. Gak pernah saya ribut pergi ya kan, kemana, ngapain gitu kan. Apalagi pergi ke wanita lain. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan mendekati pencobaan seperti Simpson. Simpson apa Samson? Simpson ya. Kalau Samson mengetahui kan. Itu apa? Udah dibilangin, kamu jangan bergaul dengan wanita yang bukan dari bangsamu. Dia deketin siapa? Nurela. Delila, ya kan? Dia mendatangi pencobaan. Akhirnya apa? Kesemsem. Akhirnya pacaran. Akhirnya apa? Pergaulan bebas. Kemudian jatuhlah dia. Akhirnya botakin. Ini botakin apa? Bulu ketek ini cukur. Dibotakin ya. Kalau cukur bulu ketek itu Samson Betawi gitu. Nah, jadi kalau kita mendapatkan apa yang menjadi bagian kita pasti akan menikmati dan kita akan all out. Kita akan all out. Kita akan main-main. Kita akan meremehkan yang menjadi bagian kita. Makanya ketika saya bekerja, saya all out. Karena saya menikmati yang menjadi bagian saya. Ketika saya melayani, saya all out. Karena saya menikmati yang menjadi bagian saya. Saya tidak menginginkan bagian orang lain. Saya berkarir dari bawah, nggak langsung pengen jadi direktur langsung. Nah, dari bawah saya berkarir. Istri pernah nganterin saya naruh lamaran pekerjaan, dapat keterima. Kerjaannya apa? Dari rumah ke rumah ketok, tok, nawarin barang. Saya ngelamar kerja lagi, kerjaannya apa? Saya pakai baju lengan panjang, baju keren dah, pakai dasi lagi. Nanteng tas, handbag yang gede, isinya apa? Produk-produk barang-barang Cina, mainan, parfum mobil dan segala macam, nawarin ke warung-warung, orang-orang. Saya jalani. Saya jadi salesman. Saya jadi salesman sekaligus supir. Kalau supir yang nggak masuk, saya nganterin. Tapi saya all out.
Karena itu bagian saya. Kenapa saya tahu itu bagian saya? Karena ketika saya tes psikologi, tes IQ, kepintaran saya, kecerdasan saya adalah dalam berkomunikasi. Di situ jelas dikatakan, saya kekuatan saya itu bekerja sebagai orang lapangan, bukan sebagai orang di balik meja. Tapi sekarang, ya, saya lebih banyak di balik meja. Jadi saya menikmati bagian saya, ya, saya bisa. Nah, saya juga ketika melayani, saya tahu bagian saya. Saya bukan WL, karena suara saya nggak bagus-bagus amat. Nggak bagus-bagus amat, artinya bagus aja, gitu. Cukup. Saya nggak bisa main musik kayak Bro Randy, kayak Bro Jemri, Bro Chris, Bro Yohan, kalau di Dev ya. Saya nggak bisa main musik seperti mereka. Tapi kalau nari, boleh diadu. Karena saya keluarga penari. Modern dance, tari tradisional, saya bisa. Dan karena kecerdasan saya adalah dalam komunikasi, makanya saya sukses jadi salesman. Orang yang nggak mau beli, jadi mau beli. Orang yang mau beli 1, jadi pengen beli 10. Itu kalian saya nawarin barang. Nah, sekarang bagian Bapak Ibu apa? Pelayanan juga begitu. Saya kan nggak pernah bisa masak. Jadwalin saya jadi WL ya. Saya nggak pernah. Jadwalin saya ya di sekolah minggu. Saya nggak pernah, sekalipun ya masih bisa lah saya ngajar anak-anak karena itu memang keahlian saya. Lagi saya minta saya jalan jadi apa? Ini nih, apa namanya? Multimedia. Saya bisa, tapi saya nggak jago. Di situ. Ya, bagian saya adalah khotbah. Bagian saya adalah konseling. Nanti jago ngomong tadi. Orang kalau saya ngomongnya, dia bengong kan? Ya. Suatu ketika kami sedang praktek konseling. Kami konselingin anak-anak asrama di STBI. Laki perempuan, karena kami konselingnya di kelas itu berapa meja, jadi kelihatan. Ada satu anak perempuan yang konselingnya begini, Pak, dia desperate. Kenapa? Karena dia pengen tampil jadi penari atau jadi penyanyi. Tapi karena dia nggak jago nari, dia nggak jago nyanyi, artinya suaranya nggak bagus. Ya, itu udah fix. Kalau suara nggak bagus, pasti nggak jago nyanyi. Ya. Nah, sebagus-bagusnya nyanyi, tetap aja nggak bagus. Karena suaranya jelek, ya kan? Lebih bagus dia nggak nyanyi, ya kan? Nah, ya terima lah kalau emang suaranya nggak bagus, ya kan? Kan saya juga bilang, suara saya nggak bagus amat kalau nyanyi. Nah, terus saya konseling, dia maunya tampil, ya kan? Jadi penyanyi atau penari, tapi selalu ditolak audisi. Dan dia kecewa. Lalu saya tanya gini, kamu tahu nggak kelebihan kamu apa? Nggak tahu. Baru orang kalau datang nggak tahu kelebihannya, apalagi kekurangannya gitu kan. Karena dia nggak tahu kelebihan dia nggak tahu kekurangan dia. Kekurangan dia apa? Nggak bisa nyanyi, nggak bisa nari. Tapi dia memaksakan diri untuk nyanyi dan untuk nari. Dia nggak tahu kekurangan dia, karena dia nggak tahu kelebihan dia. Gitu. Nah, saya bilang, terus kamu selama ini pelayanan atau pernah ditunjuk sama teman-teman jadi apa? Oh iya, Kak, saya selalu ditunjuk jadi ketua panitia. Apapun acaranya, saya jadi ketua panitia. Loh, artinya teman-teman percaya sama kamu bahwa kamu punya kemampuan untuk mengkoordinir, untuk mengatur. Oh gitu kayak, nah, dia baru sadar. Terus saya bilang begini, kamu pernah nonton nggak American Got Talent? Saya pernah mau daftar tapi masih tolak. Nah, kan nggak ada American Got Talent khotbah kan? Saya khotbah. Bisa aja sih tiba-tiba semua bertobat gitu kan. Nah, saya bilang, pernah, dia suka nonton itu. Dia bilang, makanya Kak, saya pengen jadi penyanyi atau penari karena saya terinspirasi dari American Got Talent. Saya pengen.
bilang begini, acaranya bagus gak? Bagus amat kan? Bagus amat. Saya begini, yang bikin bagus siapa? Wah, penyanyinya, penarinya. Kamu sadar nggak? Ada bagian yang tidak kelihatan, tapi dia yang menentukan acara ini bagus atau tidak. Dia berngomong, sutradaranya yang mengatur semua ini, yang punya ide acara ini, yang punya ide untuk tata panggungnya seperti begini. Kamu nggak pernah mikir, betul juga sih kan? Nah, itu bagian kamu. Itu bagian kamu untuk mengatur semuanya supaya berjalan baik. Ya sudah, kamu terima aja. Memang bagian kamu untuk apa? Selalu ya jadi apa namanya, sales manager atau jadi sales director atau jadi orang yang punya konsep acara. Begitu dia tahu, dia senang. Jadi kamu bukan jadi penyanyi atau penarinya, tapi kamu jadi sutradaranya. Nah itu seperti itu. Dan begini juga, ketika kita ada dalam satu komunitas, kalau memang kita bagian dari komunitas itu, pasti kita menikmati ada dalam komunitas itu. Kecuali kalau kita bukan bagian itu, contohnya, saya ini penggemar anjing. Saya akan menikmati ketika saya ada di komunitas pencinta anjing. Yang baru-baru ini ada kasus, dengar nggak? Ada seorang hamba Tuhan, DBI lagi, pengurus PP lagi, pengurus pusat BPA. Ini udah viral soalnya. Mungkin Bapak Ibu belum tahu. Dia hamba Tuhan, dia diundang oleh komunitas anjing untuk khotbah di hadapan komunitas anjing. Komunitas anjing, komunitas anjing itu saya komunitas anjing itu. Jadi orang-orang ini pecinta anjing, mereka kebaktian bawa anjing. Coba, aneh ya? Besok minggu depan Bapak Ibu saya khotbah bawa hewan peliharaan masing-masing ya. Kucing, anjing, monyet segala macam bawa ke gereja. Apa tujuannya gitu? Lalu yang aneh lagi, selesai khotbah, itu semua pemilik anjing maju ke depan. Anjingnya diurapin satu-satu. Pakai minyak urapan, didoain dalam nama Yesus. Saya tanya ke Pak Sigor udah dengar belum? Wah belum gitu kan. Begini Pak Sigor, wah kacau banget tuh orang. Ngaco. Nah sekarang jadi masalah tuh. Dia langsung take down tuh. Dengan bangga lagi dia taruh di IG dia, taruh di FB dia gitu. Terus dia nggak ngakuin ada dasar firman Tuhannya dari sekian lama. Kan Tuhan juga memberkati, Tuhan menciptakan binatang-binatang, Tuhan juga menyayangi binatang segala macam. Ada dua saya bilang secara teologi. Coba cek di Alkitab bagian baru, Tuhan Yesus dan para murid termasuk Paulus pernah nggak ngurapin binatang? Nggak pernah. Artinya apa? Tidak ada teologi seperti itu. Yang kedua, bicara anjing, bicara kepada ahlinya. Siapa ahlinya di sini? Saya. Pasti saya lebih ahli daripada Bapak Ibu karena saya pernah ikut pelatihan jadi pelatih anjing. Yang namanya anjing adalah anjing. Yang namanya anjing adalah hewan yang harus diperlakukan sebagai hewan, sebagai anjing. Makanya orang gendong-gendong anjing, cium-cium anjing, ngajak tidur anjing di kasur, tempat tidurnya, itu udah salah. Giliran anjing diperlakukan sebagai orang, dan orang diperlakukan sebagai anjing. Ngaco kan? Ngaco. Makanya jangan pernah kata orang, anjing lu gitu kan. Tapi saya selalu menyamakan saya dengan apa saya dikatakan anjing sama orang, karena saya suka anjing. Tapi jangan katakan saya babi, karena saya suka babi gitu. Nah seperti itu. Jadi kalau kita memang bahagian dari sebuah komunitas, balik lagi, saya komunitas anjing, lalu saya diajak ke komunitas apa namanya pencinta gerabah atau komunitas pencinta rajutan. Bukan suka ngerajut, saya nggak suka. Kalau saya ada tengah-tengah komunitas rajutan, saya bete. Di sini gitu. Tapi kalau saya ketemu dengan komunitas yang memang bagian saya, waduh saya akan all seharian kapanpun saya pasti akan menikmati. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memang bagian dari komunitas di sini, bagian dari gereja ini, pasti Bapak Ibu akan menikmati ada di sini.
Bapak Ibu akan menikmati menjadi bagian dari gereja GBI Semeru dan Depok. Bapak Ibu akan menikmati menjadi bagian dari komunitas yang ada. Dan akan all out. All out itu artinya apa? Artinya adalah profesional tapi mengabdi. Mengabdi tapi profesional. Kalau cuma profesional aja, tidak ada pengabdian, itu hitungan. Saya dibayar berapa, Pak? PK-nya berapa, Pak? Pak, masa saya dijadwalin cuma sebulan sekali? Terus maunya bagaimana? Saya jadwalnya tiap hari. Boleh saya jadwalin tiap hari? Terus Senin sampai Sabtu kamu di sini sendiri, karena kan ibadahnya cuma seminggu sekali. Tapi kalau kita cuma pengabdian, tidak profesional, kita asal-asalan, nyanyi asal-asalan, main musik asal-asalan, khotbah asal-asalan, melayani apapun asal-asalan. Kenapa? Karena kita tidak profesional, tidak berlatih dengan benar, dengan baik. Makanya kita harus pengabdian, tapi juga profesional. Sekali lagi, kalau Bapak Ibu Saudari sadar bahwa Bapak Ibu adalah bagian dari gereja ini, pasti akan kokoh, pasti akan mengabdi dan akan profesional, akan main dengan sungguh-sungguh, gak main-main, gak hitung-hitungan. Kenapa? Karena kita bukan melayani manusia, tapi melayani Tuhan. Apa yang kita menyadari hal itu? Ya balik lagi, kalau orang yang menemukan bagian kita, bukan bagian komunitas kita, bukan bagian dari gereja kita, dia gak akan menikmati ada di sini. Kenapa? Karena dia yang bukan bagian kita. Lanjut. Udah bagi apa? Udah. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Hal ini tidak bermaksud mengatur-ngatur Allah atau seolah mengajarkan kepada Allah keadaan apa yang harus ditetapkan untuk kita. Tuhan, saya maunya begini. Tuhan, saya maunya begitu. Tuhan, saya nggak mau begini. Tuhan, saya nggak mau begitu. Lalu kalau begitu, jadi begini, kita ngambek. Kalau begini, nggak begitu, kita ngambek. Bukan itu maksudnya. Tidak juga meniadakan kemiskinan atau kekayaan sama sekali. Memang ada yang jahat di dalam keduanya. Namun oleh anugerah Allah, keduanya dapat dikuduskan dan menjadi sarana kebaikan bagi kita. Orang miskin bisa jahat, orang kaya bisa jahat. Lanjut. Karena itu, hal ini mengungkapkan nilai yang dianut oleh orang bijak dan baik, berkenaan dengan keadaan hidup yang sedang atau seimbang saja, dan dengan tunduk kepada kehendak Allah, agar itulah yang menjadi keadaannya, yaitu bukan kehormatan besar dan juga bukan penghinaan besar. Maksudnya, jangan beri aku kekayaan atau kemiskinan, saya nggak mau terlalu di atas. Naik atas terus, waktu jalan, yang terjadi gimana? Kesandung atau bisa kejeblos. Kalau kita terus naik atas, kubrak, kita kesandung atau kejeblos. Tapi kalau kita selalu naik bawah, waktu jalan gimana? Kepentok atau ketabrak. Jadi kita harus memandang ke depan. Kadang sedikit ke atas, kadang sedikit ke bawah, tapi ke depan. Lebih nggak baik, kurang juga baik. Ada satu lagu dangdut yang dinyanyikan oleh Fetty Vera, kakaknya Alam. Itu apa? Yang sedang, ada yang bisa nyanyi lagunya. Terlalu ini salah, terlalu itu salah. Yang sedang. Aduh, saya lupa ada. Karena saya nggak suka lagu dangdut, bukan bagian saya lagu dangdut. Terus kita harus belajar bagaimana mengatur keduanya. Filipi 4 ayat 12. Dan harus lebih ingin untuk selalu berada di tengah-tengah. Nah, ini yang dinamakan dengan cukup, tidak lebih, tidak kurang. Coba kalau orang makan berlebihan, bagus kan? Nggak bagus. Orang makan kekurangan, bagus kan? Nggak bagus. Orang makan cukup. Cukup itu nggak sama antara satu dengan yang lain. Yang satu bisa 2 piring, yang satu piring. Gugem cuma makan setengah piring, kenyang dia. Saya makan sepiring, nambah sedikit.
Ketika saya makan sepiring, bukan sepiring. Saya cukup sepiring, bukan berlebihan. Akhirnya kata bukan saya makan. Saya. Bukan pakai hemat nih berdua sama orang. Kalau ke restoran kalau makan satu porsi berdua, pakai hemat. Makanya saya senang kalau ajak makan. Di situ. Nah, gitu ya. Jadi kita harus selalu berusaha untuk ada di tengah. Jangan lebih, jangan kurang. Lanjut. Kemakmuran dapat membuat orang sombong dan melupakan Allah. Seolah-olah mereka tidak memerlukan Allah dan oleh sebab itu tidak wajib berbuat apa-apa terhadap Allah. Jadi gini, orang kaya raya sombong dirinya. Gue gak perlu Allah, gue gak perlu berdoa, gue gak perlu ke gereja. Suatu ketika saya berhadapan dengan seseorang yang dekat dengan saya. Ketika saya injilin dia bilang, lo kalau belum lebih kaya dari gue, lo gak usah injilin gue. Kalau lo udah lebih kaya dari gue, baru lo datang injilin gue. Hidup lo aja lebih susah daripada gue, lo mau injilin gue. Sakit hati gak? Sakit hati gak? Enggak lah, sakit hati. Nggak rugi buat saya kok. Dia ngomong gitu nggak rugi buat saya, malah rugi buat dia. Kenapa? Karena dia menolak sesuatu yang besar yang saya tawarkan. Ada orang seperti itu loh. Wah, kalau udah terlalu kaya, memandang orang tuh kecil. Siapa sih lu? Lo nggak tahu gua. Ya dia nggak tahu dia sendiri siapa. Dan mereka yang sombong hanya mengejar pencapaian terbesar di dunia ini sebagai aktualisasi diri dan menganggap diri lebih dari orang lain. Orang sombong itu pasti punya ambisi. Karena dia pengen selalu lebih daripada orang lain. Orang sombong itu sebenarnya orang yang kekurangan. Kekurangan apa teman? Kekurangan aktualisasi diri. Dia masih butuh pengakuan. Untuk diakui orang, dan untuk dia diakui orang sebagai orang, dia butuh aktualisasi. Dia butuh keberhasilan, kesuksesan. Dan dia gak akan pernah merasa puas. Karena begitu dia naik tingkat, dia makin lebih lagi. Naik lagi, pengen lebih lagi. Pengen lebih lagi, dan pengen lebih lagi. Tahu cerita kodok dengan sapi? Itu cerita saya waktu kecil. Jadi ada sapi sama kodok, lagi ngobrol. Kodok bilang, gue bisa lebih besar daripada lu. Kalau udah mulai tiup diri kan, gede badan. Biar pecah, mati dia. Kenapa? Karena dia gak pernah bisa jadi sapi. Dia mencoba jadi sapi. Nah, orang sombong kebanyakan seperti itu. Dia pengennya jadi besar, belum tentu jadi besar. Akhirnya apa? Akhirnya karena gak kesampaian, putus asa, lalu jadi gila. Jadi sakit jiwa. Banyak orang sakit jiwa gara-gara apa? Gara-gara sombong. Orang sombong butuh pengakuan. Nih gua lo. Ngapain sih kita butuh pengakuan manusia? Kalau kita diakui oleh manusia tapi tidak diakui oleh Allah, celaka. Tapi kita nggak diakui manusia, diakui oleh Allah. Mendingan mana? Harusnya ketika kita diakui oleh Allah, orang juga mengakui kita karena kita baik. Tapi ada juga orang sekalipun kita baik, nggak mengakui, nggak mengingat. Yang diingat adalah hal yang jahat. Makanya Hajar Setboy berkata begini, kalau orang tidak menghargai kebaikan kita, tidak mengingat kebaikan kita, berbuat jahat, supaya orang pasti mengingat kejahatan kita. Kacau. Jangan ikutin ya. Kalau orang mengakui kebaikan kita, ya sudahlah, kita nggak butuh pengakuan dari manusia, tapi kita butuh pengakuan dari Tuhan. Berbuatlah baik terus, jangan pernah mundur. Next. Sedangkan kemiskinan adalah godaan yang kuat untuk berlaku tidak jujur
dan yang menguasai banyak orang, dan mereka serta-merta berpikir bahwa kemiskinan itulah yang akan mereka jadikan alasan untuk berbuat tidak jujur, berbohong, mencuri, menipu, korupsi. Tetapi kemiskinan tidak akan membuat mereka bisa berdalih di pengadilan Allah. Sama seperti orang yang tidak dapat berkata, aku mencuri karena miskin. Oh enggak apa? Kerja makanya. Tapi juga jangan cuma kerja. Kerja harus pintar. Gue mau tahu. Karena saya udah nonton Panji di Menswear. 3 kali saya nonton tuh. Jangan cuma kerja harus mikir. Kerja mikir gitu. Mikir kerja. Tapi kalau tadi saya anti Pak Jokowi ya, udah lewat lah itu. Sama-sama orang Solo. Kan? Next, lanjut. Sebaliknya, supaya jangan sampai orang menghina Allahnya dengan berbuat demikian dan mencemarkan nama Allah, dan supaya jangan orang mencela pengakuan sebagai orang beriman atau orang Kristen dengan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kebenaran dalam Yesus Kristus, di mana akan bertambah lagi kejahatan dan dosanya. Jadi orang yang berbuat jahat, berbuat dosa dengan alasan miskin, dengan alasan begitu, lalu dia melegalkan kejahatannya, melegalkan kebohongannya. Kan saya bohong demi kebaikan, kan saya bohong putih, kan saya begini. Maka apa? Orang itu akan semakin dalam kebohongannya dia, dalam kejahatan dia, karena dia merasa nggak bersalah. Dia merasa benar kok gue melakukan hal ini. Gue mencuri karena gue miskin kok. Gue berbohong karena gue butuh kok. Gue berbohong karena supaya gue diakuin sama orang lain kok. Gue bohong supaya gue mendapat keuntungan. Gue bohong supaya gue tidak disalahkan. Orang kayak gini akan semakin dalam. Dan orang yang sering berbohong akan pertama merasa kebohongan adalah kebaikan. Yang kedua, ketika orang berbohong terus, maka apa? Ya, dia akan terus hidup dalam kebohongan. Dan orang yang seperti ini, ketika dia didakwa, lu bohong ya? Enggak, gue gak bohong. Lu tadi kan bohong begini. Enggak, gue begini, bohong lagi. Bohong terus. Dan prinsip dosa ada 3. Yang pertama, kalau dosa tidak dibereskan, yang pertama, dia akan semakin dalam di dalam dosanya. Sehingga susah untuk keluar dari dosanya. Orang sakau, pakai narkoba. Pertama, gak langsung pakai narkoba. Pakai yang kecil-kecil dulu. Dimulai dari yang murah meriah lah. Apa? Dulu ada yang BK. Kemudian apa? Naik. Sampai akhirnya dia jatuhnya semakin dalam. Dan gak bisa keluar lagi. Yang kedua, dosa kalau nggak diberesin, dia akan dari dosa satu nambah jadi dosa yang lain. Bertambah-tambah dosanya. Bercabang-cabang, buka cabang dosanya. Kalau buka cabang restoran itu bagus. Tapi kalau buka cabang dosa, itu nggak bagus. Yang ketiga, kalau dosa tidak cepat segera dibereskan, maka dosa akan menular kepada orang lain. Dia akan mengajak orang lain untuk berbuat dosa seperti ini. Jadi 3 prinsip ini dalam kalau dosa tidak dibereskan. Ayo Bapak Ibu, bereskan apapun. Sekecil apapun kita anggap dosa itu, bereskan. Jangan jadi seperti bola salju. Kecil, muter, makin gede. Sehingga akhirnya apa? Susah untuk ditahan lagi. Susah untuk dibendung. Lanjut. Kesimpulan. Yang pertama adalah setiap orang yang mengandalkan Tuhan pasti akan mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan sesuai dengan firman-Nya, dan firman-Nya adalah ya dan amin. Bapak Ibu, berani gak berperkara sama Tuhan? Mempertanyakan, Tuhan, firman Tuhan berkata ini, tapi kok enggak terjadi atas hidup saya? Coba selidiki, kenapa firman Tuhan itu terjadi?
pasti kesalahan ada di kita. Gak mungkin Tuhan salah. Gak mungkin Tuhan kalah berperkara sama kita. Seperti Ayub ketika dia berperkara sama Tuhan. Wah, dia membuang. Dia ngomong sama Tuhan begini-begini. Lalu Tuhan bilang apa? Ayub, waktu gue nyiptain Daniel, lu di mana? Waktu gue nyiptain buaya, lu di mana? Waktu gue nyiptain sungai segala macam, lu di mana? Ayo langsung dia. Kita gak akan menang berperkara sama Tuhan. Karena pasti kesalahan ada pada kita. Tuhan gak mungkin salah. Pegang itu baik-baik. Jadi kalau firman Tuhan tidak terjadi ada tidak kita, pasti ada salah dalam hidup kita. Pasti. Berani berperkara sama Tuhan, saya silakan. Pasti saya salah. Yang kedua, kita harus selalu merasa cukup dan puas serta menikmati dengan apa yang menjadi bagian kita yang sudah Tuhan tetapkan, dan jangan mengambil atau menjadi bagian dari yang bukan Tuhan tetapkan bagi kita. Kalau itu bukan bagian kita, jangan kita ambil. Kalau kita bukan bagian dari sesuatu, jangan kita ada di dalamnya. Sekalipun kelihatannya baik, tapi yang baik belum tentu benar. Yang benar udah pasti baik. Karena kebenaran hanya ada pada Tuhan. Balik lagi. Terakhir, kita harus menjauhkan diri dari kecurangan dan kebohongan serta godaan. Baik dalam keadaan senang atau susah, kaya atau miskin. Supaya kita tidak mencemarkan nama Tuhan. Siapa di sini ingat janji suci pernikahan? Bu Andi pasti masih ingat lah, orang baru ya kan nikahnya. Kalau udah lupa, waduh, mesti ke DPR lagi nih. Masih ingat nggak? Malu-malu. Kan aku akan tetap setia di dalam suka dan senang, di dalam nikmat dan kaya gitu. Enggak, saya akan tetap setia dalam suka dan duka, kaya atau miskin, sehat atau sakit, susah atau senang. Sampai pasangan kita aja, kita berjanji. Apalagi sama Tuhan. Tetapi manusia sering berjanji. Dia sering mengingkari, tapi Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Sekalipun kita yang ingkar, kita yang setia, Tuhan tetap setia. Pegang itu. Lanjut. Tuhan menyertai kita semua. Saya kasih gambar apa? Timbangan, seimbang. Kekayaan, kemiskinan, apapun itu, kita hidup di tengah-tengah. Kita cukup. Kita menikmati apa yang menjadi bagian kita. Kalau bukan bagian kita, jangan kita ambil. Karena kita nggak pernah bisa menikmati apa yang bukan menjadi bagian kita. Jadi kalau itu bagian kita, kita pasti out, kita pasti menikmati, kita pasti sungguh-sungguh melakukannya. Kita pasti giat. Dan kita tidak mau kehilangan. Nah, itu bagian kita. Amin, Bapak Saudara. Dan saya khotbahkan ini juga sehubungan dengan minggu depan. Karena saya umumnya, minggu depan gereja kita yang adalah bajem atau bakal jemaat, yang adalah perintisan selama 4 tahun ini, minggu depan kita akan ditahbiskan. Jadi kita akan jadi gereja resmi. Ada SK-nya. Saya akan ditahbiskan sebagai gembala dan akan mendapatkan SK, dan gereja Sungai dan Depok akan ditahbiskan resmi jadi gereja. Dan akan mendapat perlakuan yang sama dengan gereja-gereja lain yang sudah ditahbiskan. Makanya saya sudah diminta untuk mendaftar ikut sidang Majelis Daerah Jawa Barat tanggal 34 Februari nanti. Belum ditahbisin, saya sudah daftar. Artinya apa? Udah pasti udah ditahbisin. Ke situ. Makanya pentahbisan ini adalah, saya percaya ini sudah Tuhan tentukan jadi bagian kita. Dan kalau Bapak Ibu memang sudah tentukan jadi bagian dari gereja ini, ayo kita sungguh-sungguh, ayo kita all out. Kita benar-benar berkarya bagi Tuhan di gereja ini. Kita giat.
kita sungguh-sungguh, kita bersatu, kita menyatu sebagai keluarga. Dan Tuhan pasti akan limpahkan dan berkat. Dan Tuhan akan menambahkan jumlah kita. Seperti ketika jemaat mula-mula hidup kisah Rasul. Mereka hidup saleh dan mereka disukai banyak orang. Dan tiap-tiap hari, nah sekarang ini tiap-tiap minggu, Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang bertobat. Amin, saudara. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami kembali, sudah menegur kami dengan keras, sudah menguatkan kami Tuhan, meneguhkan kami akan firman-Mu Tuhan, bahwa kami menerima, mensyukuri, menikmati harus apa yang menjadi bagian kami. Kalau Tuhan sudah tentukan bagian kami adalah seperti yang saat ini ada pada kami, biarlah itu kami nikmati dan kami all out, baik keluarga, pasangan, anak-anak, pekerjaan, pelayanan, gereja, komunitas, semuanya Tuhan, Engkau yang berikan bagian bagi kami Tuhan. Dan biarlah kami menikmatinya dan kami all. Sampai minggu depan, Tuhan sendiri yang akan hadir di tengah-tengah jemaat kami Tuhan, jemaat-Mu Tuhan di sini. Dalam pentahbisan, kami bersyukur dan kami percaya itu adalah bagian sudah Tuhan tentukan bagi kami. Dan biarlah setiap jemaat yang setia, setiap jemaat yang adalah bagian dari gereja Tuhan, di GBI Sungai dan Depok Tuhan, kami semua Tuhan menikmati, kami semua kami semua bersatu, bersahabat, kami semua diberkati, bertumbuh bersama-sama. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus saya berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk firman Tuhan yang sudah boleh kami dengarkan di sore hari ini Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan, bagian-bagian yang sudah Tuhan tempatkan di dalam hidup kami Bapa, baik di dalam pekerjaan kami yang kami kerjakan, baik di posisi yang baik sampai dengan posisi pekerjaan yang rendah sekalipun, pekerjaan yang kasar sekalipun, atau bahkan kami ibu rumah tangga yang Tuhan tempatkan bagi kami di rumah untuk mengurus suami dan anak-anak, bahkan di dalam pelayanan kami, apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, biarlah bagian-bagian kami ini kami boleh menetapkan di dalam hati kami bahwa apapun yang kami lakukan dan kami perbuat, kami melakukan sehingga kami boleh mengerjakannya dengan penuh rasa syukur, dengan penuh sukacita, dan dengan sungguh-sungguh mengerjakannya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami di sore hari ini Tuhan, karena Engkau telah terlebih dahulu memberikan yang terbaik bagi kami. Kami siap untuk memberi bagi Tuhan, dan ke dalam tangan-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
kami mengucapkan terima kasih bagi Bapak Gembala yang sudah membawakan firman Tuhan bagi kita di sore hari ini. Tuhan Yesus menjaga, menyertai Bapak senantiasa di dalam pekerjaan pelayanan dan rumah tangga Bapak bersama keluarga. Dan di tanggal 31 Januari, hari Sabtu, akan diadakan ibadah Praise, Pray and Worship atau PPW perdana di tahun 2026 yang akan diadakan di Gereja Roksimas jam 10 pagi. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti ibadah PPW, boleh mendaftar ke Ibu Leni agar bisa disiapkan kendaraan untuk kita sama-sama beribadah di Roksimas pada tanggal 31. Dan untuk Youth and Teens, hari Sabtu ibadah seperti biasa di jam yang sama. Untuk tempatnya akan diinformasikan lagi. Oke, demikian informasi yang disampaikan. Saya mohon Bapak Ibu untuk berdiri. Sama-sama berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara kasih, ibadah kita sudah selesai. Langsung kita kembali ke tempat kita masing-masing. Mari kita arahkan hati dan tangan kita untuk terima berkat Tuhan pada saat ini. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah sekolah, kuliah, pekerjaan, dan usahamu. Diberkatilah pelayananmu. Apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil oleh karena Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Anugerah yang melimpah dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, pertolongan, penghiburan, kekuatan, serta pimpinan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Semua yang percaya dan terima berkat sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati. Selamat sore, selamat hari ini.